Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, berkah dunia akhirat. Oke, di pagi hari ini kita akan belajar bareng-bareng mengenai bentuk-bentuk dari sebuah bilah, pisau, golok, dan lain sebagainya. Yang sejauh ini yang saya tahu ya, teman-teman. Masih banyak mungkin variasinya, tapi ini mumpung ada contoh-contohnya, nanti kita coba review satu persatu ya, teman-teman. Oke, dari yang common dulu ya teman-teman, ketika kita beli golok atau pisau. Nah, contohnya ini. Nah, ini bisa disebut dengan salam nunggal ya teman-teman. Jadi bentuknya kayak huruf alif gitu. Salam nunggal. Salam satu. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi nunggal, Tuhan kita cuma satu nih. Salam nunggal. Ini yang saya tahu ya. Jadi disclaimer dulu nih, ini yang sejauh yang saya tahu. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin lebih tahu detail, lebih spesifik, share aja di komen biar kita belajar bareng-bareng. Nanti yang baca atau lihat videonya bisa juga lihat di komen. Selanjutnya, yang model kayak gini teman-teman. Ini kalau tadi salam nunggal, nah ini sedikit beda ya dibanding yang tadi. Kalau ini biasa disebut sebagai betawian ya, karena ujungnya lebih tegak. Coba kita bandingin ya. Ini aja, kita sedikit hati-hati. Nah, bisa dibandingin. Yang atas itu adalah salam nunggal, yang bawah adalah betawian modelnya. Nah, model betawian. Kalau yang sedikit mirip lagi ya, teman-teman, itu mungkin salam nunggal juga modelnya cukup banyak ya, teman-teman. Ini yang saya tahu juga yang bawah itu juga bisa dibilang sebagai salam nunggal. Intinya ujungnya melandai, teman-teman. Kalau yang atas kan agak menyiku atau mengkotak ya. Tapi ya kayak gitu. Oke, jadi tadi salam nunggal, kemudian betawian, terus ada lagi nih, teman-teman. Nah, kalau ini kebalik ya, teman-teman. Jadi kebalik, sisi tajamnya sebelah sini, teman-teman. Sisi tajamnya sebelah sini. Nah, ini modelnya model yang disebut sebagai model candung. Kalau boleh saya bilang ini kebalikannya dari model yang betawian, teman-teman. Nah, yang bawah itu model candung, yang atas itu betawian. Jadi sisi tajamnya ada di sisi bawah dan modelnya ini kebalikannya. Jadi ini tajamnya di sini. Jadi modelnya menuju ke bawah. Ini modelnya model candung. Terus lanjut lagi. Oh ya, kalau yang pisau-pisau modern itu yang biasa kita beli, kalau pisau-pisau pabrikan rata-rata modelnya kayak gini, teman-teman. Ini butcher strike knife ya. Modelnya kayak gini. Jadi di sini melebar, kemudian sedikit ke sini, semakin meruncing ke sana. Nah, ini model boleh dibilang model strike ya, model Victo dibilangnya, karena mungkin awalnya yang mempopulerkan adalah brand-brand di Eropa sana. Ini modelnya. Terus selanjutnya ada lagi model ini, teman-teman. Ini model Bowie, teman-teman. Nah, ini model Bowie, bedanya apa? Agak coba saya lihat. Nah, ini. Jadi yang atas itu model Bowie, yang bawah boleh dibilang salam nunggal ya. Jadi kalau yang Bowie itu bagian atasnya dia turun. Jadi kayak membuat sudut lancip di depan. Tapi di sini turun lebih landai yang di sini agak turun gitu. Nah, ini disebut sebagai model Bowie bilahnya. Ya, ini Bowie, terus yang bawah di salam nunggal. Terus ada lagi selain ini model ini, teman-teman, yang biasa dilihat nih. Nah, ini model kopak rawing atau kopak dawing. Ada sih bedanya kopak rawing sama kopak dawing. Pernah dibahas di YouTube. Nah, modelnya beda lagi, teman-teman. Ini modelnya sedikit saya lihatin nah, sedikit beda ya. Jadi kalau ujung depannya, kalau sama dengan betawian, itu sama-sama menyiku ya, tegak, nggak begitu landai. Cuma bentuknya di sini melengkung, teman-teman. Nah, ini bedanya. Kopak rawing atau kopak dawing yang bawah, yang atas itu betawian. Ini yang mirip-mirip saya tunjukin biar nggak salah ini ya, nggak salah
sebut, atau mungkin pas lagi disebutin modelnya gini, kita langsung bisa paham. Nah, selanjutnya itu ini teman-teman. Ini dari pisau pabrikan biasanya. Nah, model bullnose. Nah, modelnya bullnose. Ini beda lagi. Nah, ini saya sedikit bandingin sama yang atas. Yang atas itu kopak raweng, kopak dawing. Yang bawah itu bullnose. Bullnose itu ujungnya itu gabungan kayak bowie gitu. Nah, ujungnya kan melengkung kayak bowie. Cuma ini melengkung ke atas kayak kopak raweng, tapi menyudut ke sini, dan di sisi sininya itu lebar. Di sisi sininya lebar. Fungsinya apa? Ini biasanya buat gaya dorong, enak banget. Di sini kita arahin buat menyembelih hewan kurban, jauh lebih nyaman dan enak. Nah, ini modelnya model bullnose. Satu lagi yang saya dulu pernah punya. Oke, takutnya ada yang selip tuh. Saya yang belum dapat itu, ada lagi model ini teman-teman. Bungkuk udang. Bungkuk udang itu mirip kayak gini, kalau yang saya. Bungkuk udang itu mirip kayak salam nunggal, cuma bilahnya itu kayak menunduk di sini. Setelah sini, nanti dia agak menunduk ke sini, terus di sini modelnya ini sedikit lebar, terus di sini mengkerucut kecil nanti. Jadi menunduk kayak udang lah. Udang itu kan kepalanya menunduk melingkar gitu. Nah, di sini ini terus dia menunduk, terus nanti dia kecil ke sini. Nah, itu bungkuk udang. Cukup challenging. Yang agak mirip sebentar. Bungkuk udang itu kayak mirip pisau yang pernah saya punya. Sebentar. Iya, nggak ada teman-teman. Nggak punya. Nah, ini intinya kalau bungkuk udang di sini agak sedikit membungkuk kayak udang, terus di sini membesar, terus ini mengecil. Itu agak challenging ketika mengasahnya. Nah, dari semua pisau yang tadi kita review, kalau menurut saya pribadi, yang paling mudah untuk kita asah itu yang lurus-lurus, teman-teman. Yang pertama menurut saya sih model strike. Ini paling enak, paling mudah kita asah. Kemudian lanjut ke yang masih ada lurus-lurusnya, teman-teman. Kayak tawian itu, karena dia lurus, ini enak untuk kita asah lurus ya soalnya ya. Jadi kita nyari sudut dan kestabilan saat ngasah itu lebih enak. Bowie masih oke. Kalau oh ya, ya ini juga masih oke sih teman-teman. Yang model tadi salam nunggal itu juga masih oke karena kan dia melurus gitu ya. Paling di sininya aja agak sedikit melandai. Ini juga masih oke buat kita asah. Maksudnya buat yang lagi belajar asah, memulainya mungkin dari pisau-pisau yang strike dulu supaya enak proses ngasahnya. Kayak gini kan masih lurus nih. Nah, ini masih oke lah ya buat kita asah. Nah, nanti kalau sudah oke, sudah mulai terbiasa, bisa naik level tuh ke yang sedikit lebih challenging kayak pakrawing, kemudian bowie juga masih oke sih rasanya sih. Terus bullnose yang ada sisi melengkung-melengkungnya. Terus yang paling challenging di bungkuk udang karena dia bentuknya melengkung. Itu agak sedikit challenging. Nah, itu aja teman-teman sharing kita di pagi hari ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Ada nilai yang bisa diambil. Saling belajar bersama-sama. Jika ada koreksi, komen, dan sebagainya, feel free aja teman-teman. Silahkan di drop di kolom komentar. Nanti kita bisa diskusi bareng di sana. Dan bisa buat sharing teman-teman yang lain yang lagi belajar. Ini buat pemula sama kayak saya juga informasi ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.